Oke, teman-teman, di video kali ini gue akan menjelaskan salah satu metode yang gue gunakan untuk mendapatkan omset 283 juta dalam waktu 2 bulan. Nah, ini adalah salah satu metode scaling yang bisa kalian terapkan. Sebenarnya ada beberapa metode, tapi yang gue lakukan pada saat September Oktober kemarin itu gue menggunakan strategi scaling campaign per result goal, atau yang biasa gue singkat dengan CPRG. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini hasilnya pada September sampai 31 Oktober itu ada 2.876 pesanan. Nah, yang berarti kalau dirata-ratakan itu sekitar ada 47 orderan bayar per hari gitu selama 2 bulan. Nah, bagaimana caranya? Langsung aja gue akan buka dashboard iklan gue, salah satu dashboard iklan gue. Nah, di sini kalian bisa lihat, di sini ada dua campaign sama-sama CPRG, yaitu cost per result goal. Nah, ini dua-duanya juga scaling campaign, artinya ini adalah campaign yang menggunakan konten yang sudah terbukti winning pada fase testing. Jadi konten-konten yang sudah winning di fase testing kalian pindahkan ke campaign scaling. Nah, memindahkannya, kalian merubah campaignnya menjadi campaign CPRG. Nanti gue akan tunjukin gimana caranya. Nah, di sini kalian lihat anggaran harian rata-rata gue sekitar 2.500.000 per hari. Nah, yang satu lagi hampir 4 juta per hari. Kenapa gue berani menggunakan budget setinggi ini? Karena gue menggunakan cost per result goal. Beda dengan campaign yang biasa atau yang auto. Kalau campaign yang auto itu Meta akan berfokus pada spending kalian gitu. Walaupun cost-nya mahal gitu, cost per pembelian kalian angkanya pada hari itu kemungkinan dapatnya mahal, Meta nggak peduli, dia akan tetap spending budget yang kalian udah set up. Misalkan kalian set up 1 juta, ya udah pasti pada hari itu budget kalian akan tersedot dengan rata-rata budget yang keluar 1 juta. Beda dengan campaign cost per result goal, ini masuknya manual bid. Nah, bedanya apa? Kalau misalkan kalian set up 2.500.000, kalau pada hari itu Meta bisa mencari cost sesuai dengan yang kalian sudah tentukan, nanti gue akan kasih lihat, itu baru dia akan spending budget kalian gitu. Tetapi kalau misalkan pada hari itu Meta merasa tidak bisa mendapatkan cost yang kalian inginkan, maka dia akan tetap spend, tapi spendnya itu tidak akan dikeluarkan maksimal gitu. Nggak akan yang tadinya kalian setup 2.500.000 itu nggak akan di spend semua. Sorry, gue kasih lihat dulu ya, ini tanggalnya 1 September sampai 31 Oktober ya, 2 bulan gue habis sekitar 88 juta. Kemudian di sini ada biaya per hasilnya, yang satu 67.000, yang satu 73.000. Nah, kemudian ini ada hampir berapa? 863 ditambah 401. Ada hampir 1.274 penjualan dari dua campaign ini. Jadi kalau dikali 99.000, itu gue dapat 126 juta. 126 juta dikurang 88 juta. Nah, itu gue bersih hampir dapat 38 juta cuma dalam 2 bulan. Gitu. Nah, dari satu campaign yang ini, dari satu ad account yang ini gue dapat 38 juta dalam 2 bulan. Gitu. Enak kan? Nah, oke, cara bikinnya gimana? Kemarin gue udah buat di video sebelumnya cara mengambil post ID-nya gitu. Jadi, ambil dulu post ID iklan winning kalian. Kalian bisa cek di video yang scaling vertikal dan scaling horizontal. Nah, kalian ambil dulu post ID dari konten winningnya. Kalau udah, kalian bisa langsung duplikat aja campaign testing kalian biar nggak ribet. Kalian klik, pilih yang masih jalan ya, kemudian klik duplikat. Nah, pada saat duplikat, ini klik OK aja. Pada saat duplikat, kalian bisa kasih nama dan kasih nama sesuai dengan jenis campaignnya. Nah, karena ini campaign scaling, ya gue kasih nama scaling dengan metodenya CPRG. Biar gue tahu ini tuh campaign CPRG gitu. Nah, ini kasih tanggal, misalkan mau jalan 16 Januari. Untuk penamaan itu bebas sesuka hati kalian. Nah,
Pada bagian detail campaign, lelang atau auction biarin aja. Tujuan campaignnya penjualan, biarin aja. Kemudian scroll ke bawah, ada anggaran nih, budget nih. Nah, kalau testing kemarin kita pakainya di anggaran set iklan atau di adset gitu. Budgetnya jadi ngeditnya di adset. Tapi untuk fase scaling, taruh budgetnya di campaign gitu. Taruh budgetnya di campaign. Nah, untuk budgetnya kalian bisa kali 5 atau kali 7 dari budget fase testing kalian gitu. Tergantung kalian lebih pede yang mana gitu. Misalkan kalian testing dengan budget 100.000, maka kalian bisa tulis budget scalingnya 500.000 atau 700.000 gitu. Jadi yang tadinya kalian cuma spending 100.000 mungkin dapat penjualan 2-3. Nah, itu kan dapat 2-3 pun udah untung ya kalau produk digital. Misalkan budget spend 100 dengan harga produk 100.000 kejual 3, berarti kan kalian dapat 200.000 untung. Nah, gimana caranya supaya lebih cepat gitu, dapat untungnya lebih cepat, lebih banyak gitu. Ya, anggaran hariannya kalian tingkatkan menjadi lebih banyak atau berkali lipat gitu. Nah, berarti itu tergantung dengan kenyamanan kalian. Kalau gua biasanya akan taruh budget di sini 500 sampai 700.000 gitu. Nah, pada bagian strateginya ini sudah tersetup secara default sama si Facebook. Ini adalah highest volume atau volume dan nilai tertinggi. Nah, kalau pada fase testing kalian gunakan volume karena kita ingin budget yang kita sediakan itu pasti tersedot sama si Meta gitu. Pasti jalan gitu iklannya. Kalau kalian testing udah langsung pakai CPRG, itu kalian nggak tahu kalian nggak tahu cost-nya kalian sebenarnya ada di angka berapa gitu. Jadi kalau misalkan kalian setup, nanti kan akan kalian setup cost per resultnya gitu. Kalau kalian setupnya terlalu kecil, misalkan kalian seharusnya itu cost per hasilnya dapatnya 60.000, tapi kalian minta ke Facebooknya cuma 30.000, nanti iklan kalian nggak akan jalan gitu. Iklan cost per result goal-nya nggak akan jalan karena si Meta tidak bisa mencari calon buyer kalian dengan bidding budget cuman 30.000 gitu. Nanti gue tunjukin ya. Jadi di sini ubah dulu ke target biaya per hasil gitu. Maksudnya apa? Nah, bedanya kalau dengan target biaya per hasil, nanti Meta akan mencarikan pembeli dengan cost yang kalian sudah set up di set iklan nanti. Nah, kalian ikutin aja dulu, kalau masih belum paham ikutin aja dulu omongan gua. Nah, ini biarin aja dulu karena kalian belum ada audience, ini kosongin aja dulu. Lanjut. Masuk ke set iklan. Klik set iklan. Nah, di sini kalian tulis dengan nama audience kalian aja karena gua tidak gua nggak masukin interest, jadi gua masukin aja broad gitu. Gua cuman kasih tahu di sini umur 21 sampai 65 karena gue menargetkan umur 21 sampai 65 gitu. Nah, pada bagian konversi, ini kalian klik situs web, pilih situs web sama. Terus ini juga nggak usah diedit, maksimalkan jumlah konversi gitu. Nah, di set data, ini pilih dengan pixel yang kalian udah buat kemarin. Oke? Kemudian pada bagian pada bagian event konversi atau conversion event, kalian klik bagian pembelian eventnya. Oke? Nah, ini yang kita setup nih. Sebelumnya di fase testing kita tidak menuliskan target biaya per hasil gitu. Kita tidak meminta sama Meta atau Facebook bahwa iklan kita tuh diharapkan dapat cost per hasilnya itu 80.000. Gitu. Di sini ada angka 80.000 ya. Nah, sebelumnya kan kita ya udah cariin Meta sebanyak-banyaknya pembeli, yang penting budgetnya yang penting segini, pokoknya cariin sebanyak-banyaknya pembeli gitu. Nah, beda kalau kalian pakai cost per hasil gitu. Jadi kalau misalkan kalian setup di sini 70, nah Meta akan berusaha mencarikan cost per hasilnya, cost per pembeliannya itu 70.000. Tapi yang harus kalian tekankan bahwa proses Meta untuk mendapatkan target biaya per hasil ini itu dalam jangka waktu 1 minggu. Jadi misalnya gini, misalkan kalian kasih budget 1 juta ya. Kalian kasih budget 1 juta, pada hari pertama kalian dapat 10 order gitu, 10 pembeli gitu, bayar gitu. Nah, kalian kan setup di sini 70.000 kan. Sedangkan pada hari pertama iklan berjalan,
itu kalian dapat 10 order. Sejuta dibagi 10 itu kan berapa? 100.000 kan? Nggak sesuai dengan target biaya hasil yang kalian tulis di sini. Padahal kalian pengennya dapat di cost 70.000 gitu. Karena kalau 70.000 kalian masih untung 29.000 kan dengan produk harganya 99 gitu. Kalian masih untung kalau dapat 70.000 gitu. Nah, kalian biarin aja dulu karena si Meta itu akan berusaha mendapatkan cost ini selama seminggu. Jadi bisa aja pada hari kedua itu kalian bisa dapat 20 pesanan gitu. Nah, 100.000 dibagi 20 kan berapa? 50.000 kan? Nah, jauh di bawah dari target yang kalian tulis di sini kan. Di sini 70.000 tapi kalian dapat 50.000. 50.000 kan cuan banget kan? Keluar sejuta dapat berapa? 20, dapat 2 juta. Sejuta kurang sejuta, cuan sejuta gitu kan. Kalau hari pertama masih BEP gitu, break even point. Nah, hari kedua karena iklan kalian gak matiin, karena kalian mengerti bahwa Facebook ini mencoba untuk mendapatkan target hasil kalian itu selama seminggu, kalian dapat lebih banyak penjualan di hari kedua. Nah, kemudian hari ketiga juga bisa jadi kalian sepi lagi gitu. Intinya, Facebook akan berusaha mendapatkan cost kalian itu selama seminggu gitu. Nah, kalau dia rasa tidak bisa mendapatkan cost ini, budgetnya tuh spendnya nggak dihabisin gitu. Misalkan sehari 1 juta kalian setupnya, tapi hari itu misalkan jelek nih, nggak ada audiens segala macem, atau campaignnya lagi nggak perform gitu, itu Facebook nggak akan nge-spend sejuta-sejutanya gitu. Bisa jadi yang ke-spend tuh cuma 500, 700 gitu. Jadi kalian bisa lihat juga datanya setiap hari gitu. Kalian pantau. Kalau kalian lagi pakai budget yang lumayan, kalian harus lihat dulu gitu hari ke harinya gitu. Jangan sampai bocornya tuh parah gitu. Nah, udah. Nah, bagaimana sih kalian setup budget ini? Bagaimana caranya menentukan target biaya per hasilnya gitu? Caranya gini. Kalian lihat campaign kalian, campaign testing kalian. Nah, kalian lihat kemarin 5 hari atau 7 hari testing, itu kalian dapat biaya per hasilnya berapa? Ya kan? Kalau kalian lihat di gua di sini 43.550, maka pada saat kalian pindahkan ke CPRG scaling, ya, kalian bisa tulis di set iklannya biaya per hasilnya itu berapa? 43.000. Nah, kalian bisa menuliskan cost yang kalian dapatkan selama testing. Itu bisa kalian tulis di sini. Tapi sepengalaman gua, biasanya kalau kalian terlalu strict atau terlalu terlalu kecil menuliskannya, ya walaupun ini sesuai fase testing kalian, biasanya iklannya itu tidak nge-spend gitu. Jadi pas kalian nyalain iklan CPRG-nya, kalian kan berharap spendnya kan keluar banyak supaya penjualan banyak gitu kan. Tapi karena kalian terlalu strict ke Facebook gitu, gue maunya dapat CPR 43.000 Facebook, kalau nggak dapat segitu jangan dikeluarin budget gue gitu. Itu nanti ya iklan nggak jalan karena lu setup terlalu kecil. Jadi saran gue, misalkan lu dapat cost 43.000, lu bisa naikin 10.000 gitu, 10.000 jadi 53 gitu. Nah, bisa lu setup kayak gini 53.000, atau biasanya gua udah langsung dari awal menentukan bahwa gua nggak apa-apa gitu dapat CPR 70.000, tapi dalam satu hari tuh gua bisa dapat puluhan atau ratusan order gitu. Jadi kalau misalkan harga produk 100.000, walaupun fase testing gua dapat 43.000, gua udah nentuin nih, gue mau di 70.000 nggak apa-apa, asal di hari itu tuh bisa dapat puluhan sampai ratusan order gitu. Jadi gue tetapin batas untung gue gitu. Jadi waktu itu gue setupnya 70.000 gitu. Nah, jadi gini, ketika kalian setup 70.000, pada kenyataannya nanti kalau memang iklan kalian bagus, penawaran kalian bagus, produknya dibutuhin orang, itu bisa jadi kalian mendapatkan cost yang lebih kecil dari ini. Gue pernah dapat 50.000 malah. Itu cuan banget. Karena kan produk gue 99.000, jadi tiap uang keluar 50.000, gue dapet cuan 50.000 gitu. Nah, jadi gitu ya. Bisa kalian masukkan cost dari hasil testing ditambah 10.000, atau kalian sudah menetapkan batas untung kalian di 70.000 gitu. Kalau lebih dari itu gue nggak mau gitu. Ya, jadi kalau 70.000 buat gue masih cuan. Soalnya
gini teman-teman, kalau misalkan kalian dapat sehari 100 order, produk 100.000, itu kan udah 10 juta. Kalau kalian keluar budget 7 juta, kalian masih dapat bersih 3 juta. Siapa yang nggak mau dapat sehari 3 juta bersih? Iya kan? Gitu. Nah, jadi kalian bisa setup ini 70.000. Nah, kalian ke bawahin tanggalnya kalau bisa setup di hari yang menurut kalian bagus, bukan menurut kalian. Pada waktu testing itu banyak penjualannya terjadi di hari apa gitu. Kalau misalkan di weekend jelek, salesnya dikit, terus orderan dikit gitu, jangan mulai testing atau scalingnya juga, jangan dimulai di hari weekend gitu. Sabar aja, langsung setup di hari Senin misalkan. Hari Senin, terus jamnya jam pergantian hari gitu ya. Nah, udah, kalian ke bawah bagian audiensnya samain aja sama fase testing kalian, nggak usah dirubah. Penempatannya juga biarin aja, udah sekarang gampang banget setupnya. Kemudian kalian masuk ke bagian iklan, nanti kalian masukin konten yang winning aja. Caranya, tadi kan kode postnya udah di copy, kalian bisa taruh sini post ID-nya. Nah, pada bagian penyiapan iklan, kalian klik gunakan postingan yang ada, lalu kalian scroll ke bawah, klik masukkan ID postingan, lalu kalian paste, masukkan post ID-nya. Nah, gitu. Setelah itu udah kalian bisa klik lihat pratinjau dan terbitkan. Nah, jangan lupa kalian nyalain ya. Nah, ini untuk nyalain matikan campaign itu gampang banget, tinggal kalian klik di sini aja. Kalau biru berarti nyala, kalau hitam berarti ya udah mati, tinggal diklik aja. Nah, ini kan udah selesai terbuat nih. Terjadwal ya. Nanti dia akan jalan sesuai tanggal yang kalian setup. Nah, kalau kalian lihat di sini. Nah, strategi penawarannya kita nggak pakai yang highest volume, tapi target biaya per hasil atau cost per result goal. Gitu ya teman-teman. Nah, jadi nanti kalian bisa budgetnya itu langsung 5 sampai 7 kali dari budget testing. Nah, 700.000. Nah, nanti apa yang akan terjadi adalah di hari iklan itu berjalan, ada 2 yang akan terjadi gitu. Satu, campaign ini ke-spend, tapi cuma nge-spend sedikit banget, misalkan 50.000 atau 100.000. Dari budget 700.000, yang ke-spend cuma 100.000. Nah, itu kan enggak sesuai dengan yang kita harapkan kan. Kita kan maunya dapat budgetnya keluar 700.000 supaya pembeliannya makin banyak gitu. Tapi kalau spendnya 100.000, ya sama aja bohong. Sama aja kita cuma duplikat yang campaign 100.000 kan. Nah, kenapa bisa gitu? Itu karena pada bagian set iklan kalian, itu kalian set up cost per resultnya itu terlalu kecil. Maka misalkan tadinya kalian takut kan, misalkan kalian setup di 50 gitu, terus iklannya nggak jalan di hari itu. Nah, yang bisa kalian lakukan adalah menaikkan target biaya per hasilnya gitu. Misalkan dari 50 jadi 55, atau dari 55 jadi 60 gitu. Taikkan target biaya per hasil sampai dengan titik untung kalian gitu. Misalkan kalau gue di 70.000, ya udah, kalau di 70.000 dia nggak mau nge-spend juga, ya gue pakai strateginya jangan yang target biaya per hasil, pakainya yang highest volume, pakainya ganti ke yang semula, ke highest volume. Berarti dia nggak mau gitu, nggak mau nge-spend, berarti dia harus lebih tinggi lagi gitu. Atau kalau misalkan nggak dapat cost per result goalnya, ganti konten winning baru gitu, ganti dengan konten yang lebih winning gitu. Nah, terus skenario kedua adalah budgetnya ke spend semua, dan biaya per hasilnya tinggi gitu, nggak sesuai juga. Nah, kalau itu kalian bisa menunggu, karena ini tuh dia akan mencoba mencapai cost per result 70.000
itu selama 1 minggu gitu. Jadi jangan buru-buru dimatiin. Tapi kalau kalian nggak kuat budgetnya, ya udah di mau gimana gitu, kalau nggak ada uangnya kan dimatiin aja. Cuman menurut gua sebaiknya kalian bertahan selama 5 sampai 7 hari gitu. Ya memang ada high risk, tapi memang begitulah kalau mau dapat omset ratusan juta. Itu yang gua jalanin. Nah, terus ada satu skenario lagi, yaitu anggarannya tersedot 100% dan biaya per hasil atau cost per result goal kalian itu jauh di bawah yang kalian tentukan. Artinya campaign itu lumayan sukses karena itu udah pasti cuan kan kalau di bawah yang kalian setup. Misalkan harga produk 99, CPRG-nya kalian setup di 70, kalian malah dapat CPR 50.000. Artinya tiap uang keluar 50.000 kalian dapat cuan bersih 50.000 gitu kan. Nah, itu kalian liatin selama 3 sampai 5 hari. Kalau stabil, kalian sudah boleh melakukan vertical scaling lagi di campaign scaling kalian. Misalkan yang tadinya 700.000, 5 hari udah stabil, kalian bisa mulai nambahin 20% setiap hari atau per 3 hari sekali gitu. Jadi 840. Nah, kalau misalnya setelah kalian rubah ke 840.000, campaignnya masih bagus, spendingnya masih 100%, terus CPR-nya masih di bawah CPRG setup kalian, terus naikin aja budgetnya sampai CPR-nya mulai kurang bagus gitu. Misalkan tadinya dapat CPR 50.000, mulai naik ke 60, mulai naik ke 70, stop, jangan dinaikin lagi budgetnya. Yang harus kalian lakukan adalah kalian balik ke fase testing, biarkan CPRG-nya berjalan. Jangan ditambahin lagi budgetnya di situ, jangan di vertical scaling lagi. Kalian lakukan fase testing baru dengan konsep video yang baru. Bisa kalian ganti avatarnya. Avatar itu misalkan yang tadinya videonya diperankan oleh perempuan berhijab diganti dengan perempuan non hijab, atau tadinya perempuan diganti jadi laki-laki, atau tadinya laki-laki muda diganti jadi bapak-bapak. Itu namanya mengganti avatar. Tapi kalian tidak perlu mengganti skrip dan konsep yang sudah winning gitu. Kalian bisa gonta-ganti avatarnya, tapi dengan skrip dan konsep video yang sudah terbukti menghasilkan cuan gitu. Oke? Jadi nanti baru kalau udah dapat winning baru, kalian masukin lagi, masuk ke iklan yang sudah jalan, masukin ke campaign scaling, kalian klik duplikat, lalu kalian berikan post ID yang baru, masukkan post ID yang baru di sini. Jadi nanti ada 2 macam video atau 2 video berbeda dengan skrip dan konsep yang similar gitu, yang sudah terbukti berhasil, tapi avatarnya tuh beda gitu. Nanti kemungkinan yang terjadi, campaign kalian bisa menjadi lebih bagus, atau dia tetap masih menjalankan campaign yang sebelumnya gitu. Maksudnya dia belum bisa mengalahkan video winning yang pertama gitu. Biarin aja, tugas kalian hanya perlu untuk melakukan testing lagi sampai bisa mendapatkan video winning yang mengalahkan 2 pendahulunya gitu. Jadi kalian harus testing terus kalau mau salesnya tuh banyak gitu. Oke, jadi gitu aja untuk cara membuat campaign CPRG. Semoga kalian paham. Nanti kalian bisa tanya-tanya lagi aja di grup ya. Thank you.